Puji Tuhan, selamat malam. Kembali bergabung lagi Zoom online kami di Bible Study pembahasan 2 Korintus. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan buat kami. Anugerah-Mu yang besar, kasih setia-Mu yang tiada taranya buat kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terus kami rasakan hingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami terus boleh menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu. Kami boleh terus merasakan damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu, kesabaran-Mu buat hidup kami. Saat malam hari ini kembali kami mohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni kami, salah dosa kami, kekhawatiran kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami, ampuni kami Tuhan, mampukan kami terus hidup dalam pertobatan Tuhan, biar kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu. Fokus kami terus pada karya salib-Mu yang luar biasa Engkau telah nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau beri lagi kami kerinduan untuk kami belajar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolong biarlah ini bukan satu rutinitas. Tuhan, oh Tuhan, biarlah ini rindu yang daripada-Mu Tuhan, semangat yang daripada-Mu Tuhan, biar kami terus mempunyai cinta yang terus bertumbuh kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong biar pembelajaran kami ini Tuhan, kami terus penasaran akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, pengertian daripada-Mu Tuhan, biar apa yang kami pelajari itu tidak sia-sia Tuhan, tapi boleh mendatangkan berkat buat kami, terlebih boleh berdampak buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai menjadi alat-Mu Tuhan, biar Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sudah baca, sudah dengar, biarlah itu semua daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman kami yang akan bergabung, baik secara online, baik secara offline, berkati mereka semua, biar kami sama-sama boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami mulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan baca 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan lebih lagi menguasai hidup kita, mengontrol bagaimana kita bersikap, berperilaku, berkata-kata, mengontrol juga pola pikir kita, mengontrol bagaimana kita menyikapi masalah, bagaimana kita bersikap terhadap sesama. Lagi dan lagi kita percaya firman Tuhan yang dapat kita andalkan. Kita lanjutkan pembahasan kita, puji Tuhan. Kita masuk
ke poin D2, skop atau jangkauan dari pelayanan kerasulan, yaitu semua orang. Dasarnya adalah 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. Puji Tuhan. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat dua hal yang menjadi prioritas pelayanan Rasul Paulus. Pertama, ia meyakinkan orang akan keselamatan di dalam Kristus. Ada dua prioritas. Pertama, ia meyakinkan orang, ia menginjili, ia membujuk orang untuk didamaikan dengan Allah lewat karya Kristus. Kedua, ia jaga hati tetap benar, ia jaga fokus pikiran tetap benar di pemandangan Kristus. Hati tetap tulus, hati tetap sungguh untuk kemuliaan Kristus. Pikiran tetap sedemikian teratur, rapi, masuk logika, sehingga apa yang Paulus sajikan itu bisa dimengerti oleh orang. Kemudian tugas yang lain adalah tanggung jawab Roh Kudus. Roh Kudus yang menyadarkan orang-orang yang Paulus persuade, Paulus yakinkan, Paulus injili. Untuk orang yang Paulus injili menjadi percaya, itu tugas Roh Kudus. Yang menjadi dua prioritas Paulus, persuade, meyakinkan orang akan keselamatan dalam Kristus. Kedua, sungguh jaga hati, jaga pikiran. Puji Tuhan. Terus dan terus terfokus pada Kristus. Kemudian, di dua prioritas tadi, ada motif di baliknya. Motif pertama sudah kita lihat Selasa lalu, yaitu tahta pengadilan Kristus. Motif kedua kita lihat malam hari ini, yaitu cinta Kristus, kasih Kristus. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Masih di pendahuluan kita lihat bahwa bukti kasih Kristus itu dapat kita saksikan dalam kematian dan kebangkitannya bagi semua orang. Tidak peduli strata pendidikan, strata ekonomi, strata sosial, dari orang merdeka sampai budak, dari orang Yahudi sampai orang barbar, orang yang sangat mengenal hukum dengan orang yang hidup tanpa hukum. Yang orang barbar kenal adalah hukum rimba. Tetapi Kristus mati bahkan untuk orang-orang barbar. Itu menjadi bukti dari kasih Kristus. Bukti kasih Kristus adalah mati bagi semua orang. Konsekuensi dari kasih ini, dari kematian ini, adalah bahwa semua orang mati. Itu kita sudah lihat di ayat 14 tadi. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Mati dalam konteks ayat kita, ayat-ayat yang kita pelajari
malam hari ini adalah mati terhadap diri sendiri. Hidup yang sebelumnya self-centered, berpusat pada diri sendiri, itu mati. Kita masih di pendahuluan, puji Tuhan. Penggunaan kata semua itu mewakili sifat universal dari jangkauan karya pendamaian Kristus. Tadi saya sudah sebutkan, semua suku, kaum dan bahasa, segala strata sosial, ekonomi, pendidikan, universal, jangkauan karya pendamaian Kristus. Karena itu, Paulus katakan satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati terhadap diri sendiri. Itu kita masih di ayat 14. Nanti kita akan lebih dalam saat kita bahas ayat per ayat. Masih di pendahuluan, kasih Kristus menguasai Paulus karena Paulus ngerti saat satu orang ini mati buat semua orang, maka semua orang sudah mati terhadap dirinya sendiri. Udah nggak hidup menurut dirinya sendiri, tetapi hidup dikuasai oleh Kristus. Hidup dikuasai oleh kasih Kristus. Itu ayat 14. Puji Tuhan. Dengan demikian dapat kita pahami lewat pembelajaran kita malam hari ini, setiap orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki dua masa di hidup mereka. Masa pertama adalah masa di mana mereka hidup menurut diri mereka sendiri. Hidup berpusat pada diri mereka sendiri. Hidup untuk diri mereka sendiri. Itu masa pertama. Masa kedua yang dijalani oleh setiap orang yang terima Yesus adalah masa di mana mereka hidup untuk Kristus. Di mana hati dan pikiran mereka dikendalikan oleh kasih Kristus. Jadi setiap kita yang sungguh lahir baru, ada dua masa di hidup kita. Dahulu hidup kita dikontrol oleh diri sendiri. Untuk diri sendiri. Berpusat pada diri sendiri. Setelah lahir baru, kita masuki masa aion, di mana kita hidup untuk Kristus. Hidup menurut Kristus. Hidup dikendalikan Kristus. Dan Paulus lihat ini berlaku bukan hanya untuk dirinya. Memang ia lebih dahulu alami. Dan kita percaya oleh hikmat Roh Kudus, dia tahu apa yang dialami itu juga menjadi pengalaman bagi setiap orang yang percaya Kristus di sepanjang sejarah manusia sampai nanti si Juru Selamat ini, Yesus Kristus, datang kembali. Berlaku di hidup umat manusia sepanjang sejarah. Jadi tentu bukan hanya di zaman gereja mula-mula, tapi sampai detik ini, setiap orang yang lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada dua masa di hidup mereka, di hidup kita semua. Dahulu kita memang hidup untuk diri kita sendiri. Berpusat pada diri kita sendiri, tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita, tentang karir kita, tentang nama baik kita, harga diri kita. Tetapi
Sejak kita lahir baru, setiap kita sesungguhnya seharusnya udah nggak hidup seperti itu lagi. Saat seorang lahir baru tetapi masih hidup seperti itu, nah jawabannya di bagian kita ini. Paulus jelaskan, Paulus ajari, sehingga benar-benar kemampuan untuk hidup dikontrol oleh Kristus itu benar-benar diaktifkan dalam hidup setiap orang yang sudah lahir baru. Puji Tuhan. Masih di pendahuluan, nanti di ayat 16, kita akan melihat bahwa di masa setelah lahir baru, itu setiap orang yang percaya Kristus punya kemampuan untuk menilai sesama, nggak lagi menurut ukuran manusia. Itu kan ayat 16 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Manusia baru punya potensi, tinggal diaktifkan lewat nasihat firman, lewat ajaran firman. 2 Korintus salah satu fungsinya adalah mengaktifkan potensi yang kita miliki setiap orang yang lahir baru untuk benar-benar bisa menilai seseorang menurut ukuran Kristus, menurut ukuran Roh. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 14. Kita mengakhiri selalu dengan ayat 13. Kita lihat sekali lagi ayat ini. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Untuk melayani Allah. Untuk kepentingan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Lewat ayat ini, kita belajar bahwa sejak Paulus mengaktifkan potensi untuk benar-benar hidup dikontrol oleh kasih Allah, maka di dalam segala hal yang Paulus lakukan hanya ada 2 kepentingan. Kepentingan Allah, kepentingan sesama. Udah nggak ada lagi kepentingan diri sendiri. Ini kan potensi yang luar biasa yang Yesus kerjakan saat ia mati di kayu salib. Tetapi seringkali potensi tersebut nggak terwujud, nggak diaktifkan dalam hidup kita. Kita perlu belajar. Kita perlu saling mengingatkan. Kita perlu saling mendoakan. Karena kita punya potensi tersebut seperti Paulus, tepat seperti Paulus. Apapun ia lakukan, apapun pelayanan ia kerjakan, hanya ada 2 kepentingan. Kepentingan Allah, kepentingan kamu. Dalam hal ini jemaat Korintus. Dalam hidup Paulus, dalam pelayanan Paulus, udah nggak ada lagi kepentingan diri sendiri. Udah nggak ada lagi namanya melayani untuk kepentingan Paulus. Potensi hidup seperti Paulus ada pada kita. Tinggal kita aktifkan lewat pembelajaran firman. Dalami firman, renungkan firman, minta Roh Kudus aktifkan potensi tersebut lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Karena hidupnya dikontrol oleh kasih Kristus, karena itu hanya ada 2 kepentingan dalam hidup Paulus, kepentingan Allah dan kepentingan sesama. Ia bisa sampai kepada pemahaman ini atau pengertian, keyakinan ini. Kita lihat kembali ayat 14. Kasih Kristus menguasai kami karena. Kata karena tentu menunjuk pada sebab. Sebab dari pengertian Paulus. Sekarang hidupnya ini bukan untuk diri sendiri lagi. Sebabnya adalah Paulus ngerti. Kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua
sudah mati untuk diri mereka sendiri lagi. Ini yang kita lihat di ayat 14, puji Tuhan. Sejauh ini dapat kita pahami bahwa ada dua motif pelayanan yang berkenan di mata Kristus. Kemarin di ayat 11 kita lihat bahwa motif yang pertama, takut akan Tuhan. Ayat 11 kita cek lagi sedikit, takut akan Tuhan. Itu menjadi motif yang pertama dari pelayanan yang diperkenan oleh Allah. Takut akan Tuhan itu berhubungan dengan tahta pengadilan Kristus. Itu yang pertama, motif pertama. Motif kedua adalah kasih Kristus. Cinta Kristus. Motif yang pertama itu lebih fokus pada peran Yesus Kristus sebagai hakim. Sekali lagi, motif takut akan Tuhan itu lebih fokus pada peran Yesus sebagai hakim. Peran yang dimaksudkan untuk membuat kita itu kagum, hormat, bukan ketakutan yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Kedua, motif yang kedua adalah cinta Kristus itu lebih fokus pada peran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Peran yang dimaksudkan untuk membangkitkan keterbebanan melihat jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan, yang memusuhi Allah, supaya mereka diperdamaikan. Sedemikian besarnya kasih Yesus sehingga ia datang ke dunia untuk memberikan nyawanya agar manusia bisa diselamatkan. Manusia bisa berdamai dengan Allah Bapa. Kasih Yesus itu yang mengontrol Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus rindu setiap orang bisa diyakinkan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada dua motif, takut akan Tuhan dan cinta Tuhan. Masih kita lanjutkan di motif yang kedua, lihat lebih dalam, pelajari lebih dalam motif yang kedua. Paulus melihat motif yang kedua ini muncul dari pemahamannya terhadap fakta bahwa Kristus telah mati untuk semua orang. Sebuah pemahaman yang nggak bisa dipisahkan dari pengalaman pribadi Paulus yang dijumpai oleh Kristus di jalan menuju Damaskus. Lewat perjumpaan tersebut, Paulus melihat bagaimana dengan cara yang tidak pernah ia duga Yesus Kristus itu mati bagi dirinya, seorang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus. Seorang yang menganiaya banyak orang Kristen saat itu. Tetapi Paulus di perjumpaan tersebut bisa sampai kepada pemahaman bahwa Yesus sudah mati sebagai orang terkutuk. Sebagai orang yang dikutuk oleh Allah, menggantikan dirinya yang sepantasnya terima kutuk tersebut. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Ini dimulai oleh pengalaman pribadi Paulus. Kemudian oleh hikmat Roh Kudus Paulus bisa ajarkan. Ia bisa melihat bahwa apa yang ia alami itu bersifat universal. Semua orang bisa mengalami
apa yang ia alami. Semua suku, kaum, dan bahasa. Ini yang Paulus ingin berikan di ayat-ayat ini tentang universalnya jangkauan kematian Kristus. Kemudian dalam pemahaman Paulus, ia melihat bahwa cinta yang telah membuat Yesus mati untuk dirinya dan untuk semua orang tadi, cinta tersebut sekarang menjadi sebuah force, sebuah tenaga yang mengontrol kehidupan kerasulannya. Cinta yang telah membuat Yesus memberikan nyawanya untuk manusia berdosa, itu cinta itu sekarang menjadi sebuah tenaga yang mengontrol pelayanannya, kehidupannya. Kemudian kita lihat bahwa oleh pewahyuan Roh Kudus kita percaya Paulus melihat bahwa Kristus mati bukan hanya dirinya saja. Bukan hanya untuk murid-murid Yesus saja. Bukan hanya untuk orang Kristen mula-mula saja. Ia yakin, ia paham, karena itu ia ajarkan dengan penuh keyakinan dan keberanian bahwa kematian Kristus itu untuk semua orang di sepanjang sejarah. Nah, baru kita masuk bahwa semua orang itu perlu dibedakan dari kematian yang lain. Karena Alkitab pun jelaskan bahwa semua orang mati di dalam Adam. Ini perlu dibedakan dengan semua orang mati di dalam Kristus. Ini masih di ayat 14. Ayat 14 bilang, kita bisa dalami ayat-ayat ini, khusus ayat 14, kita sedang lihat, jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi kita semua yang lahir baru, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang untuk kita Yesus telah mati, satu orang sudah mati untuk semua orang, maka kita semua, mereka semua sudah mati. Bahwa semua orang sudah mati dalam Kristus itu berbeda dengan semua orang sudah mati dalam Adam. Semua orang sudah mati dalam Kristus itu membutuhkan respon kita terhadap karya Kristus. Kita terima dengan iman. Ini yang Alkitab ajarkan, puji Tuhan. Sedangkan saat dikatakan semua orang mati dalam Adam, itu enggak membutuhkan respons. Dengan sendirinya kita terlahir dalam kondisi mati dalam Adam. Ini yang perlu kita pahami untuk lebih lanjut saat kita
terus bahas tentang semua orang sudah mati. Sudah mati dalam Kristus, menunjuk pada sudah mati terhadap hidupnya yang lama, terhadap hidup yang dikuasai oleh kepentingan diri sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada double dying atau kematian double di ayat 14 ini. Satu orang sudah mati. Mereka semua sudah mati. Ada dua kematian. Kematian yang double. Kristus telah mati untuk semua orang dan semua orang telah mati, sudah mati dalam Kristus. Yang pertama, Kristus telah mati untuk semua orang. Yesus telah menjadi kutuk agar kita bisa berdamai dengan Allah. Itu Kristus telah mati. Sedangkan di bagian selanjutnya, di kematian berikutnya, itu kematian pertama. Kematian kedua adalah semua orang telah mati dalam Kristus. Itu menunjuk pada sebuah keadaan di mana semua orang juga mati terhadap diri mereka sendiri. Double dying, double death, kematian double. Puji Tuhan. Termasuk ayat 15. Haleluya, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Di ayat 15 kita melihat alasan Kristus mati untuk semua orang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya. Jadi ayat 15 bicara tentang alasan, tujuan mengapa Yesus mati untuk semua orang. Yaitu, kita lihat sesuai dengan ayat yang kita baca, agar supaya semua orang tidak hidup untuk diri sendiri lagi, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Inilah pengalaman pribadi Paulus. Dahulu, ia hidup menurut dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Itu Paulus yang dahulu. Dahulu, sebelum ia terima karya keselamatan Kristus, sebelum Kristus mati untuk dirinya dan dia mati untuk atau dalam Kristus, ia hidup, ia jalani hidup, ia melayani Yahweh Allah Israel untuk dirinya sendiri. Namun, ketika kematian Kristus itu menjadi bagian hidupnya, berubah. Puji Tuhan. Berubah. Puji Tuhan. Ia nggak hidup untuk dirinya sendiri lagi. Kristus mati supaya kita nggak hidup menurut diri kita sendiri lagi. Tapi hidup bagi Kristus. Puji Tuhan. Inilah hidup yang baru di dalam perjanjian yang baru, sebagai ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Yang lama telah berlalu, nanti kita lihat di ayat 17. Yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Paulus melihat hidupnya adalah hidup yang baru. Paulus melihat hidupnya itu menggenapi nubuat Yesaya di Yesaya 43. Kita lihat.
firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nubuat Yesaya ini Paulus nikmati dalam hidupnya. Ia bisa sungguh melupakan masa-masa yang kejar-kejar, ia aniaya bahkan bunuh orang-orang Kristen. Ia bisa masuk kepada sebuah kehidupan yang baru. Masa yang lalu digantikan oleh masa yang baru. Ciptaan yang lama diganti oleh ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang lama, Paulus hidup di masa yang lama. Ia hidup dalam dosa Adam. Ia hidup menurut kepentingan diri sendiri. Sebagai ciptaan baru, ia terbebas dari kutukan tersebut. Ia nggak lagi dikuasai oleh kepentingan pribadi. Ia terbebas dari kutukan itu. Itu kutukan dosa, hidup menurut diri sendiri, berfokus pada diri sendiri, itu kutukan yang diturunkan oleh karena Adam jatuh dalam dosa. Itu kutukan. Saat kita bisa melihat hidup berfokus pada diri sendiri untuk kepentingan pribadi, keluarga sendiri, kelompok sendiri, golongan sendiri. Itu kutukan. Kita bisa mengerti itu, kita akan syukuri banget saat kita bisa gunakan hidup ini untuk Tuhan, untuk kepentingan sesama. Paulus mengerti ini. Paulus yakin banget. Convinced, yakin. Diyakinkan oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Roh Kudus menulis hukum Kristus di hidupnya. Sehingga ia benar-benar diyakinkan bahwa hidup untuk diri sendiri itu kutuk yang turun karena dosa Adam. Sekarang sebagai ciptaan yang baru, ia dibebaskan dari kutuk itu. Ia sekarang bisa hidup untuk Allah, hidup untuk kepentingan sesama. Dan bersyukur, amat sangat bersyukur, kita pun punya potensi untuk jalani hidup yang seperti itu. Kita yang apalagi sudah diselamatkan, sudah lahir baru, potensi itu sudah ada di hidup kita. Kita terbebas dari kutuk dan kita bisa benar-benar mengaktifkan hidup untuk Allah, hidup untuk sesama. Itu ayat 15. Ayat 16 kita lihat hasil, salah satu hasil, kalau kita mau coba persempit, salah satu hasil dari hidup sebagai ciptaan yang baru. Hasilnya adalah kita tidak menilai sesama menurut ukuran manusia. Kalau kita menilai sesama menurut ukuran manusia, maka yang akan kita hormati adalah orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Kita nggak bisa menghargai mereka yang sederhana, mereka yang terlahir cacat, terlahir dengan kelainan jiwa. Kita nggak bisa. Dan itulah kita dahulu. Kita menilai siapapun menurut ukuran manusia. Kita bisa nunduk-nunduk. Salam dengan begitu hormat kepada orang-orang kaya.
kaya, yang kita anggap sukses, yang kita anggap lebih tinggi dari kita, status sosialnya, status pendidikannya kita hormat banget, kita welcome banget. Tapi terhadap orang-orang yang lebih bodoh, lambat dalam menangkap omongan kita, kita pandang sebelah mata. Kita anggap nih orang tolol banget sih. IQ-nya berapa sih ini orang? Karena semua berdasarkan ukuran manusia. According to the flesh. Itu hidup kita dahulu. Sekarang di dalam Kristus sebagai ciptaan yang baru, kita bisa menilai siapapun menurut ukuran Kristus. Inilah hasilnya. Puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Nah, dalam konteks yang ada di 2 Korintus pasal 5 ini, dalam konteks 2 Korintus pasal 5, Paulus ingin bilang seperti ini. Sebagai ciptaan yang baru, gue ini dimampukan untuk menilai para pelayan palsu menurut ukuran Kristus. Gue dimampukan. Memang para pelayan mirror ini menampilkan hal-hal yang atraktif, yang eye-catching. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, di medsos, di YouTube, banyak sekali pelayan-pelayan pujian penyembahan yang suaranya luar biasa. Diiringi oleh musik yang luar biasa. Bahkan terkadang dengan begitu atraktif tampilan-tampilan pujian penyembahan. Setiap orang yang lahir baru, Paulus katakan punya kemampuan untuk menilai ini asli atau palsu. Tentu saat kita bisa mengenal dekat orang tersebut, dengan tampilan di YouTube kita nggak bisa menilai. Lancang kita menilai, orang ini pelayan palsu nih, hanya berdasarkan tampilan di YouTube, di medsos. Tentu nggak bisa seperti itu. Lancang sekali kita. Tetapi saat kita bisa bergaul, melihat sehari-hari dengan orang-orang yang seperti ini, pelayan-pelayan yang menampilkan atau mengutamakan hal-hal atraktif, Paulus katakan, kamu, jemaat Korintus, punya kemampuan untuk menilai para rasul mirror ini, para pelayan palsu ini. Kamu punya kemampuan. Kamu punya potensi, tinggal diaktifkan. Saat potensi tersebut diaktifkan, kalian nggak mungkin deceive, nggak mungkin kalian tertipu. Sehebat apapun para pelayan palsu menampilkan pelayanannya, kalian nggak akan tertipu. Itulah hasil seseorang yang untuk mereka Kristus telah mati dan mereka pun mengalami kematian terhadap diri mereka sendiri. Itulah konteks dari 2 Korintus pasal 5 saat Paulus bilang, sebab itu kami tidak menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Karena Paulus ingin bilang, kalau kalian jemaat Korintus masih menilai seseorang menurut ukuran manusia, kalian pasti tertipu oleh ajaran pelayan palsu. Mau nggak mau, kalian pasti tertipu.
kalian pasti percaya pengajaran para pelayan palsu. Mau nggak mau, karena saya sampaikan ini flexing rohani. Supaya bisa meyakinkan orang yang ingin kita tipu, maka menampilkan diri sedemikian rupa, sedemikian rohani. Itu kan modus para pelaku investasi bodong. Sedemikian tampilkan diri, meyakinkan dengan bawa mobil yang mahal, pakaian yang mahal, kalau perlu wanita bawa tas yang branded untuk meyakinkan calon korban yang akan ditipu, diambil duitnya untuk investasi bodong ini. Demikianlah para rasul palsu, pelayan mirror. Tapi Paulus katakan, kalian punya potensi untuk mengetahui, menilai dengan tepat siapa mereka ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ini tentu menjadi kerinduan kita bersama. Bahkan perjuangan kita bersama. Kita sungguh rindu orang-orang terdekat kita nggak terpengaruh oleh tampilan luar biasa ini. Kita seringkali beri nasihat kepada orang-orang terdekat kita. Awas loh, investasi bodong itu bahaya banget loh. Jangan percaya, jangan percaya. Tetapi kita jarang nasihati orang-orang yang sangat mungkin sedang di bawah incaran para pelayan palsu, pengkhotbah palsu yang ada di medsos, yang ada di YouTube. Kita bersyukur sekarang di YouTube, di medsos ada pendeta-pendeta yang benar-benar tampilkan kebenaran, bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi standar untuk menilai para pelayan-pelayan palsu dengan ajaran-ajaran palsunya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dulu Paulus kemudian kita melihat Kristus menurut ukuran manusia. Dikaitkan dengan pengalaman pribadinya tentu. Ia dahulu nggak mampu menilai Kristus sebenar-benarnya, seada-adanya Yesus. Ia hanya melihat Yesus sebagai seorang tukang kayu, sebagai pengajar Yahudi. Mata Paulus ditutupi oleh kacamata aturan Taurat. Jadi Paulus hanya melihat Yesus selama ngajarin sesuai dengan Taurat, oh orang bener nih, Yahudi sejati. Tetapi saat Paulus lihat, oh ternyata Yesus ajarin hal-hal yang justru menolak Taurat. Saat itulah Paulus melihat Yesus ini pengkhianat, Yesus ini pemberontak. Yesus ini dan seluruh pengikutnya harus dibasmi dari muka bumi. Karena sekali lagi, hanya berdasarkan ukuran manusiawi. Tapi sejak Paulus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia bisa melihat Kristus menurut ukuran roh. Ia bisa melihat Kristus seada-adanya. Yesus itu seperti apa? Yesus itu siapa? Saya mau tambahkan sedikit, Filipi 2 ayat 6-11 sebagai ayat yang bisa mewakili pandangan Paulus setelah ia menjadi ciptaan baru. Puji Tuhan, kita lihat ayat ini. Ayat yang gak asing lagi tentu. Sekarang Paulus bisa melihat bahwa Yesus itu walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Yesus itu telah mengosongkan dirinya sendiri, ambil rupa seorang hamba. Ini kan gak mungkin dinotis oleh orang yang menilai manusia menurut ukuran manusia. Hal ini dinotis, dipahami oleh Paulus hanya karena sekarang ia sudah lahir baru, jadi ciptaan baru. Ia bisa melihat dalam kehinaan Yesus sebagai hamba, Yesus adalah Allah
yang menganggap kealahannya itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan. Paulus bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang mengosongkan dirinya sendiri. Wah, jadi kita bisa dimampukan seperti itu. Terhadap hamba-hamba Tuhan yang sederhana, yang tinggal di pedusunan, di kampung, di hutan, yang gak pernah dikunjungi siapapun, kita bisa melihat hamba Tuhan seperti itu dengan begitu kagum. Sedangkan kita bisa lihat rasul palsu yang dengan pengajaran teologi kemakmurannya menawan hati banyak orang, kita bisa menganggap rendah hamba Tuhan semacam itu. Wow, 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 luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita bisa menolak pengaruh hamba Tuhan yang bisa menawan hati sedemikian banyak orang dengan pengajaran sesatnya. Kita bisa menolak pengaruhnya. Dan kita bisa kagum, mengasihi banget hamba Tuhan yang tinggal di hutan. Misionaris yang menjangkau suku-suku terasing, kita bisa benar-benar kagum terhadap mereka, terpesona terhadap mereka. Wow, itu semua karena Kristus sudah mati bagi kita, itu semua karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Segala hormat, kemuliaan bagi Allah. Kita masuk ayat terakhir malam hari ini, ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup yang baru itu sudah datang. Tentu dalam hidup yang baru itu ada segala kekayaan, ada segala kemuliaan, keindahan, harta yang gak pernah tersedia di bumi ini sudah ada di hidup yang baru itu. Tetapi hidup yang baru itu dan segala hal yang menyertai hidup yang baru itu masih tersembunyi bagi kita sekarang. Mata jasmani kita belum melihat kekayaan dari hidup yang baru itu. Kemuliaan, harta yang menyertai hidup yang baru itu masih belum bisa kita lihat dengan mata kita. Nanti kita akan lihat, tapi bukan sekarang. Nanti saat kebangkitan universal, kita akan lihat. Inilah kebangkitan universal. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Di saat ini. Entah dengan mata yang kita miliki sekarang, ada yang mengajarkan, ya mata kita ini cuman benar-benar dibangkitkan, sudah menjadi bagian dari tubuh kebangkitan, atau mata yang entah, kita masih dalam perdebatan itu ya. Ada yang bilang ya tubuh-tubuh ini, ada yang bilang bentuknya udah berbeda, benar-benar roh. Ada yang bilang, kita akan belajar juga ya, seperti Yesus lah. Yesus yang bangkit, itulah tubuh kita nanti. Bisa makan, bisa bersalaman dengan para rasul, dengan para murid. Bisa disentuh oleh Thomas, karena itu saat dia bilang sentuh tangan aku, kaki aku, lambung aku sentuh. Itu bukan sedang bersandiwara bahwa saat nanti Thomas sentuh, tiba-tiba tembus seperti di film-film Casper dulu saya ingat. Dia pegang Casper tembus. Nggak seperti itu, Yesus benar bisa disentuh. Saya pribadi yakin tubuh kita seperti itu. Nah, jadi di mata ini yang sering saya bisa pegang ini, nanti di mata ini saya bisa memandang kehidupan yang baru itu berkatnya seluar biasa apa, kekayaannya, kemuliaannya, keindahannya, seluar biasa apa. Tetapi itu nanti.
Nah, itulah yang membuat kita bisa mengerti bahwa hidup yang kita jalani sekarang itu hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Ya karena memang kita belum bisa melihat. Meskipun hidup yang baru itu sudah datang, yang lama sudah berlalu, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hidup tadi menurut ukuran manusia itu sudah berlalu, yang baru sudah datang, hidup yang baru sudah menjadi milik kita, sudah ada di hidup kita sekarang ini, detik ini, sejak kita lahir baru, sudah kita miliki. Namun segala kekayaan yang terkandung di hidup yang baru ini belum kita lihat. Karena itulah kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus yang sudah memimpin kita sampai detik ini. Kita percaya apa yang sudah kita belajar akan lebih lagi membuat hidup kita berarti, berdampak, mempengaruhi banyak orang demi Kristus, demi hormat kemuliaan Kristus. Saat kita bisa mengaktifkan potensi yang luar biasa ini, kita rindu orang-orang terdekat kita juga bisa mengaktifkan potensi yang luar biasa ini. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Saya serahkan kepada Ibu ini. Puji Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan, kalau apapun, misalnya kesaksian, boleh dari Agnes, Niar. Malam ini ada Bu, tapi Bu nyimak dulu katanya. Yuk, udah lama nih kita nggak berbagi. Mungkin Niar, Agnes. Oke. Oh, makasih banyak Bung Sam buat malam hari ini. Aku seperti makin diteguhkan lagi sama perenungan aku minggu-minggu ini. Makasih banyak buat renungannya. Ceritanya panjang tapi dikarin. Ini nggak apa-apa, Ceritanya seru dong. minggu-minggu lalu tuh anakku tuh si Helen kan sebenarnya punya GERD gitu kan. Cuma kambuhan gitu. Misalkan lagi panik, berlebihan, nanti GERD-nya kambuh gitu kan. Atau lagi telat makan gitu kan. Terus beberapa minggu yang lalu itu, ternyata dia nggak sarapan gitu di sekolah pagi-pagi. Pas sampai di sekolah, dia sibuk OSIS, kegiatan OSIS segala macam gitu. Baru makan jam berapa ya? 11 atau 12 gitu. Pas makan itu, dia sesak nafas gitu di sekolah. Karena sesak nafas, kan gurunya panik tuh dibawa ke IGD rumah sakit seberang sekolah gitu kan. Seberangnya kan HGA jadi dibawa ke sekolah. Tiba-tiba aku ditelepon sama gurunya, ya mami anaknya tadi hampir pingsan sesak nafas gitu. Kaget gitu kan. Terus udah Oh, gitu, eh, pokoknya Tuhan tolonglah serenya sudah selesai gitu beberapa menit setelah ditangani di IGD itu selesai gitu kan. Berapa hari kemudian tuh aku ada ketemulah sama eh, beberapa orang beberapa orang gitu loh Karin, terus dia nyapa Helen gitu kan, terus dia tanya sama Helen gitu, kamu kemana nggak kelihatan gitu. Terus karena yang ditanya itu bertepatan dengan hari Helen sakit gitu, akhirnya aku ceritain iya Helen sakit segala macem gitu. Terus orangnya ngomong gini, oh abis kamu nggak ini sih, nggak mau melayani, dia ngomong gitu. Terus aku kaget gitu dalam hati kan, dalam hati aku gini, eh Tuhan sekejam itu ya, saat kita menolak satu pelayanan langsung dihukum jadi sakit gitu kan. Yang paling aku sedih itu orang yang ngomong gitu, menurut aku ya itu orang yang udah cukup dewasa rohani gitu. Terus ceritanya setelah obrolan itu terjadi, aku tuh terngiang-ngiang terus omongan-omongan dia gitu. Aku sih nggak tahu ya Helen tuh nanggepin apa enggak gitu, omongan dia gitu, karena reaksinya Helen tuh cuma ketawa-tawa doang gitu. Terus dalam hati aku, sekejam itu ya Tuhan ya, saat kita menolak satu pelayanan aja langsung dibikin sakit sampai masuk IGD itu hanya karena menolak pelayanan gitu kan. Aku masih terngiang-ngiang terus malam itu kan. Terus saat aku tiap doa gitu, aku masih terngiang-ngiang sama kata-kata orang itu gitu kan. Terus aku bilang, aduh Tuhan tolong dong, maksudnya udah aku mau lupain aja gitu kata-kata itu. Tetap saat-saat itu aku malah ditanya sama Tuhan gitu.
apa ya, bukan ditanya sih, dalam hatiku tuh seperti ada kata-kata, kamu melayani aku sama ini punya visi gak gitu. Terus aku kaget gitu kan, visi ya. Menurut aku melayani itu cukup memberikan benar-benar yang terbaik, all out buat Tuhan gitu kan, tanpa memikirkan terperinci sampai ke visi-visi gitu. Terus seperti lagi aku dikuatkan sama firman Tuhan, saat kamu melayani tanpa visi, akhirnya kamu seperti berlari ke tujuan, tapi mata kamu tertutup gitu. Kalau melayani Tuhan maksimal itu bagus gitu, tapi harus punya goal, harus punya visi yang kamu mau capai. Misalkan kamu melayani anak-anak gitu, melayani anak-anak di rumah, kamu suruh mereka baca firman, suruh mereka berdoa, tapi kamu lihat gak ada perubahan karakter gak dari mereka? Itu visi yang sepertinya dimaksud Tuhan gitu. Seperti melayani sekolah minggu, bikin acara yang bagus, atau meng-create sesuatu, bikin kurikulum, terus bercerita sekolah minggu dengan berbagai alat peraga supaya ceritanya dimengerti, itu kan emang bagus gitu. Tapi kamu punya visi gak di dalam hati tuh lihat anak-anak sekolah minggu personal satu persatu, mereka tuh mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Apa cukup sampai di gereja menyampaikan firman Tuhan, ditanya ulang anak-anak ngerti terus puas gitu kan? Oh, ceritanya sampai anak-anak ngerti ini yang disampaikan. Tapi nggak terbeban lihat misalnya anak yang ini nakal, terus beberapa bulan kemudian karakternya semakin membaik. Punya nggak kayak gitu? Terus jadi aku nangis sejadi-jadinya gitu karena selama ini, ya ampun, ini aku kan selama ini kemana aja gitu, ngerasa maksimal gitu. Padahal seperti yang tadi, sebenarnya bukan untuk kepentingan Tuhan. Jangan-jangan sama ini melayani untuk kepentingan diri sendiri gitu. Merasa puas saat apa ya? Saat bisa bercerita dengan baik, merasa puas saat firman Tuhan yang tersampaikan. Tapi sebenarnya bukan itu tujuannya. Itu kan emang baik, tapi tujuan utama itu kan melihat jiwa-jiwa yang kita layani itu bertumbuh di dalam Tuhan gitu kan. Jiwa-jiwa yang kita layani itu memiliki karakter yang semakin diubahkan gitu kan. Dari keluarga yang kita layani, dari anak-anak yang kita layani, atau dari apapun lah, dari renungan yang kita buat gitu. Ada jiwa-jiwa yang semakin apa ya, diberkati dan ditumbuhkan lagi. Terus beberapa hari ini renungan firman Tuhan yang aku dapat itu berulang-ulang tentang visi-visi gitu, tentang melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri gitu, melayani hati Tuhan, bukan hanya cukup melayani pekerjaan Tuhan. Dan malam hari ini diulang lagi sama Bung Semi, jadi kayak semakin diteguhkan gitu. Dan aku bersyukur banget. Tadi sebenarnya aku tuh antara mau join sama enggak Bible study malam hari ini, karena Emily kan lagi ulangan Mandarin. Dia tuh agak-agak susah kalau menghafal banyak-banyak gitu. Terus dia bilang, mami aku belum bisa. Terus aku bilang setengah jam aja ya, karena mami mau Bible study. Terus setengah jam ini aku tuh masih ragu-ragu. Aduh, aku ngulangin Mandarin lagi apa ikut Bible study ya? Aku bilang, ya udahlah, kamu istirahat aja, udah malam gitu. Kita besok ulang pagi aja gitu. Dan aku memutuskan ikut Bible study malam hari ini. Dan aku bersyukur banget gitu, seperti makin diteguhkan lagi. Dan terima kasih banyak. Aku percaya sih nggak ada kebetulan. Itu aja kali ini. Iya, makasih banyak ya Nas untuk berbagi cerita, berbagi berkat. Memang kadang-kadang ada aja ya orang-orang yang bikin kadang-kadang kita down dalam pelayanan. Tapi kita percaya kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan, apa ya? eh Kalau kata Agnes tadi, kayak ada suara di hati itu yang meneguhkan kita gitu ya, untuk koreksi diri sendiri gitu. Ya, makasih banyak Nas. Mungkin Niar tadi ingin berbagi, boleh? Iya, makasih Bung Sam, makasih Kak Rini. Aku juga bersyukur malam ini bisa ikut Bible study. Tadi pulang apa dari les kan sampai rumah jam 8 lebih gitu. Tapi nggak tahu kenapa pengen banget gitu karena mungkin udah minggu-minggu sebelumnya belum ikut gitu. Kalau dari aku eh memang apa ya, pembelajaran tentang melupakan diri sendiri itu memang akhir tahun-tahun belakangan ini tuh memang pembelajaran yang luar biasa sih Kak ini buat aku pribadi. Terlebih itu eh, pada saat aku tuh menentukan langkah setelah aku tuh mau selesai studi aku ke Australia gitu. Itu tuh memang di tengah-tengah studi aku tuh kalau boleh dibilang tuh aku tuh merasa bahwa nggak tahu kenapa aku tuh pengen banget melayani. Ya memang kita melayani tuh dari apa yang Tuhan kasih ya, pekerjaan dan lain-lain. Tapi aku tuh pengennya tuh terus tuh Tuhan apa ya yang Tuhan mau. Jadi tuh sampai kadang-kadang itu aku tuh saya sendiri tuh mikir kok ini ya aku tuh nggak bisa apa sih namanya ambisius seperti teman-teman yang lain gitu. Ada teman-temanku yang dalam maksudnya itu yang beberapa orang yang misalnya lulus lah ya, lulus S3 kayak aku tuh udah
udah produksi publikasi ini, produksi buku ini, udah sampai kemana-mana gitu. Sedangkan aku tuh agak-agak apa ya, terbelakang gitu kayak gitunya. Jadi aku tuh kadang-kadang mikir, Tuhan aku nih apa ya, sering aku nih mikir kayak sebatas apa aku tuh apa sih harus mikir diriku sendiri sama kepentingan-kepentingan Tuhan gitu. Misalnya dalam menentukan karir gitu, aku pasti tanya gitu apa yang menurut Tuhan tuh baik, tempat di mana aku tinggal, aku mikir papa apa orang tua aku, mikir orang-orang yang aku layani, tapi nggak bisa kayak misalnya ada orang yang bilang, Niar, kamu kenapa nggak ngelamar di sini yang pokoknya yang jauh-jauh yang pasti aku bisa di sana kayak nggak sampai gitu loh aku tuh apa ya bisa semuanya itu untuk keuntungan aku nggak ngerti kenapa itu otomatis gitu loh Karini jadi kadang-kadang tapi kadang-kadang mikir kenapa gimana ya apa yang benar gitu loh kadang pernah aku sampai cerita sama Tante Yeni kalau aku misalnya kayak gini gimana nggak apa-apa Mbak Nia gitu tapi tetap aja gitu Tuhan kayak maunya tuh apa orang yang dilayani tuh siapa terus tempatnya tuh di mana gitu nah kalau sharingnya Ci Agnes tadi itu tentang visi dan misi itu aku tuh malah kebalikannya Karini Ci Agnes sama semuanya juga aku tuh eh, malah ketika aku mikir ya, ini orang terberkati nggak sih dengan pelayanan aku? Orang ini diubahkan nggak sih pikirannya? Doa-doa aku untuk orang tuaku, misalnya biar mereka ikut Tuhan, itu didengar nggak ya? Berdampak nggak ya? Ketika aku semakin mikir itu, aku tuh semakin nggak tenang, seolah-olah tuh kepengen, apa ya, kepengen ngelihat hasilnya gitu. Atau kalau buat Hmm. aku sendiri tuh kayak, aduh, ini jadi kayak renungan apapun pelayanannya mau renungan mau WL mau singer kayak ini orang-orang ini bisa nggak sih melihat Tuhan Yesus dari pelayanan aku jadi akhirnya aku tuh stop yang penting hati aku terfokus konsen sama Tuhan aku udah tahu aku melayani yang terbaik sisanya biar Tuhan yang menjamah hati mereka itu urusan mereka sama Tuhan gitu sih kali ini kalau kalau aku jadi iya makasih banyak Bung dan aku eh, kerinduan aku pribadi sebenarnya terlebih itu anak-anak muda ya, anak-anak youth mau sharing sama Karini sih, tapi nggak apa-apa deh di sini. Jadi pernah sih aku ngeliat di gereja itu gereja Melati, maksudnya itu teman-teman ada anak yang misalnya anaknya orang kaya gitu ya. Hmm. Kok ini tiba-tiba banyak temennya, banyak yang SKSD gitu loh. Sementara yang lain tuh kenapa yang ini nggak disapa gitu loh Kak. Jadi aku tuh ada rasa bukannya gimana ya, sedih gitu loh kok pikirannya masih kayak gini sedih bukan apa karena itu kan juga orang-orang yang teman-teman seiman kita orang yang kita layani juga gitu kan tapi kenapa sih kita mengharapkan misalnya kalau aku pribadi anak youth anak teens saya sebagai pengurus itu bertumbuh gitu loh udah apa manusia baru mereka tumbuh gitu loh jadi mereka nggak mikir memandang orang itu seperti itu lagi tapi kenyataannya tuh masih banyak gitu loh kenapa kok dengan yang kayak cepet banget akrabnya? Kenapa yang biasa-biasa aja nggak disapa dari dulu tuh nggak diajak ngomong aja enggak gitu dan itu kayak sebel banget dalam hati tapi ya udahlah yang penting kita berdoa dan serahkan sama Tuhan gitu. Itu aja sih Kak Rini, Bung Sandy semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Niar untuk berbaginya. Biarlah kita sama-sama terus terbeban ya buat orang-orang di sekitar kita, teman-teman sepelayanan, biar ngerti akan firman. Kita juga memang harus sering dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Memang kalau misalnya cuma hari Minggu doang, memang pastinya stuck doang gitu ya. Apalagi kayak pelayan-pelayan yang kayak mirror ya contohnya. Jadinya kalau saya sampai ngobrol sama Bung Semi habis kalau pelayan mirror apa ya gampang wahnya gitu, gampang cepet naiknya kalau pelayan-pelayan mirror kan cepet dampaknya tuh langsung cepet kalau pelayan mirror. Tapi kalau pelayan-pelayan yang benar-benar sungguh-sungguh yang rendah hati itu lama naiknya, maksudnya lama naiknya lama lama dikenalnya tapi eh, itu yang Tuhan mau gitu loh maksudnya itu yang Tuhan mau biar dalam setiap pelayanan kita tuh biar bagian-bagian kita selebihnya Roh Kudus gitu yang bantu untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Jangan sampai kita jadi pelayan-pelayan mirror emang serem sih ya kalau lihat-lihat pelayan-pelayan yang seperti itu.
Tapi kita tetap doakan supaya di lingkungan pelayanan kita, teman-teman pelayan kita, mungkin teman-teman dekat, mungkin seperti itu kita bisa ingatkan lagi. Itu aja sih. Mungkin Bung Semi ada tambahan? Oh enggak ya. Oke, karena udah malam. Bu, makasih ya udah nyimak kami, dengerin kami. Nanti kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya. Karin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan. Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran ya Bapa yang kembali memperlengkapi kami ya Tuhan, kembali meneguhkan kami ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menjadi jawaban ya Tuhan Yesus untuk setiap hidup kami ya Bapa, dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan Yesus, berikan kami kepekaan rohani ya Tuhan Yesus dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus, agar setiap ajaran-ajaran yang kami terima ya Tuhan Yesus, agar setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa yang kami terima ya Tuhan, dan dapat kami lakukan dengan baik ya Tuhan Yesus, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri ya Tuhan, bukan untuk kepentingan siapapun ya Bapa, tapi hanya untuk kepentingan menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga semua ya Tuhan, pelayanan kami berdampak bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Ada jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya Bapa. Ada jiwa-jiwa yang tersentuh ya Tuhan Yesus. Ada jiwa-jiwa yang terus mengalami kasih Tuhan yang limpah ya Bapa. Dan di dalam Tuhan terus dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk Bung Semi ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati lebih lagi ya Tuhan Bung Semi ya Bapa. Dari badanmu ya Bapa, urapan yang selalu baru ya Bapa. Berkat-berkat rohani dan jasmani menjadi bagian miliknya ya Bapa. Percaya juga Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati keluarga Bung Semi ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan untuk malam hari ini ya Bapa. Berkat-Mu yang melimpah menjadi bagian milik kami semua yang mengikuti Bible Study pada malam hari ini ya Bapa. Doa kami juga ya Tuhan Yesus juga setiap pun yang menyaksikan YouTube ini juga mendapatkan berkat yang sama ya Tuhan Yesus. Seperti yang kami terima malam hari ini ya Tuhan. Terus taruh rindu dalam hati kami ya Bapa untuk rindu belajar firman-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Sebagai perlengkapan kami ya Tuhan Yesus dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami tutup di malam hari ini ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.